快点身法，快要触碰到某个临界点。木、水、火、土、雷电、风、光线这8种气。Crazy, Anggi Firman Maulana, user YM7VT3GB3C, Rizwan Sahrir 9937, Wahyu Ilahi 818, Alian Cehong 2950, Prastono Pras 2351, Alam Pedesaan 420, Danker 8972, Ais Fatmawati, Ipan Effendi TD4TF, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-202. Yang dimana pembahasan part 202 ini, akibat dari perburuan secara gila-gilaan yang dilakukan oleh Luo Feng, membuat para petinggi dari kekaisaran mulai mengincar untuk merekrutnya. Bahkan, kaisar dari kekaisaran Ganwu dan Gunung Naga Hitam pun ikut memperebutkan si jenius Luo Feng, dengan iming-iming imbalan yang sangat besar. Dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita menghitung mundur. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，诛！ Pada part sebelumnya sudah diceritakan, akibat poin dan peringkat Luo Feng yang meningkat secara signifikan, membuat para petinggi kekaisaran di seluruh alam semesta, berbondong-bondong menugaskan para intelijen mereka untuk mencari semua informasi tentang Luo Feng. Bahkan, hal itu sendiri sampai menyebabkan Noulan San dan Pangeran ke-9 Brolin menjadi panik, dan berharap, Luo Feng yang menjadi top global alam semesta itu bukanlah Luo Feng yang sebelumnya pernah mereka usik. Di sisi lain di dalam ruang tamu sebuah pesawat kapal alam semesta yang sangat mewah, tempat berkumpulnya para eselon atas dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang saat itu menatap ke arah layar dengan perasaan bahagia, saat mengetahui, salah satu perwakilan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah berhasil menduduki peringkat di bawah 1000. Di sela itu, tampak seorang pria yang mengenakan jubah kekaisaran berwarna hitam gelap tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Luo Feng, anak ini telah memberikan kontribusi yang besar pada kekaisaran kita, jadi seharusnya setelah proses seleksi ini berakhir, maka aku akan memberikan hadiah yang besar untuknya," ucap si pria yang menggunakan jubah kekaisaran, yang kemungkinan, pria ini adalah kaisar dari Gunung Naga Hitam. Mendengar pernyataan sang kaisar yang ingin memberikan hadiah besar pada Luo Feng, tiba-tiba seorang penguasa sektor yang berada di ruangan itu pun berkata, "Yang mulia jangan terburu-buru, saat ini pertempuran seleksi ini masih akan terus berlanjut, dan bisa saja, saat hari-hari terakhir kompetisi, peringkat bocah bernama Luo Feng ini akan mengalami penurunan," ucap si tuan sektor. Mendengar ucapan itu, sang kaisar pun mengangguk pelan sembari berkata, "Meskipun pada detik-detik terakhir peringkat dari bocah yang bernama Luo Feng ini akan mengalami penurunan, tapi tetap saja, dia telah memberikan kontribusi yang besar pada kekaisaran kita. Karena pada dasarnya, sudah sejak dulu Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak pernah menempati posisi 1000 teratas, dan bocah ini benar-benar telah menyelamatkan nama baik kita," kata sang kaisar dengan ekspresi yang dipenuhi kebanggaan. Singkat cerita, setelah melakukan pembantaian gila-gilaan di wilayah pertama, terutama di distrik timur, tampak Luo Feng yang sedang duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. Dan sampai saat ini, proses kualifikasi ini telah berlangsung selama 18 hari. Di sela proses pemulihan kekuatan itu, Luo Feng tak menyadari, bahwa saat ini dirinya telah menarik perhatian banyak penguasa di alam semesta, yang tengah sibuk mencari informasi tentang dirinya. Selang beberapa saat, Luo Feng tampak membuka matanya sembari bergumam, "Saat makin mendekati hari terakhir kompetisi, aku merasa makin sulit untuk menaikkan peringkatku," gumam Luo Feng, sembari melihat ke arah layar di pergelangan tangannya. Dan sampai saat ini, Luo Feng telah berhasil mengumpulkan 3.129.302 poin, dan telah berada di peringkat 398. Melihat poin dan peringkat yang telah ia dapatkan, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata,
Sepertinya aku harus kembali melakukan perburuan, ucap Luo Feng, sembari melakukan pemindaian menggunakan kekuatan rohnya, yang dengan cepat, menemukan 3 mangsa yang berada di dekatnya. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun segera terbang secepat kilat, melewati bangunan-bangunan sekitar. Di saat yang sama, tampak senjata roh ikan pedang miliknya yang menari-nari mengikutinya dari belakang. Namun, karena reputasinya yang sudah cukup terkenal di wilayah pertama, membuat setiap pejuang yang mengetahui kehadiran Luo Feng, seketika itu pun lari tunggang langgang karena ketakutan. Namun sayang, secepat apapun mereka berlari, Luo Feng tetap dapat mengejar dan membunuh mereka. Singkat cerita, malam pun tiba, terlihat saat itu, Luo Feng yang masih terus melakukan perburuan dan berjalan melalui puing-puing reruntuhan kota, tiba-tiba, samar-samar Luo Feng merasakan keberadaan pejuang lain yang sedang melakukan pertarungan. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun bergumam. Berani keluar dan melakukan perburuan di malam hari, sudah pasti orang-orang ini adalah pejuang yang kuat dan memiliki banyak poin, ujar Luo Feng, yang dengan cepat melesat ke arah pejuang tersebut. Di sisi lain, tampak seorang pejuang yang memiliki 4 tangan, yang masing-masing tangannya itu memegang palu besar dan hanya memiliki 1 mata, yang saat itu sedang membantai seorang pembaca roh menggunakan palu besarnya, yang dihantamkan pada kepala si pembaca roh, yang dalam sekejap telah kehilangan nyawa. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang telah berada di dekat lokasi pertempuran pun seketika mengerutkan alisnya, saat melihat ciri-ciri si pejuang bermata satu dengan postur tubuh setinggi 3 meter, yang baru saja menghabisi seorang pembaca roh. Bukankah dia adalah pejuang yang berasal dari klan kegelapan, dan dijuluki dengan sebutan Sang Iblis? Yang menurut informasi, dia adalah salah satu pejuang yang menguasai distrik timur, gumam Luo Feng, yang tiba-tiba tersenyum, sembari melangkah keluar dari sebuah gang yang gelap. Merasakan kehadiran seseorang yang keluar dari sebuah gang yang gelap, tiba-tiba, si pejuang yang dijuluki iblis itu seketika menghentikan tawanya, lalu dengan cepat melihat ke arah kegelapan, yang samar-samar mulai terlihat, Luo Feng yang melangkah keluar dengan santainya. Melihat ciri-ciri Luo Feng, si pejuang yang dijuluki iblis itu pun berkata, Bukankah kau adalah peserta yang dijuluki dengan sebutan Matman si pejuang gila, dan telah menghancurkan reputasi dan ketenaranku di distrik timur, ucap si iblis yang tampak kesal. Ya benar, itu adalah aku, ucap Luo Feng. Dalam novel dijelaskan, sebelum Luo Feng bergerak dan melakukan pembantaian gila-gilaan, nama si iblis itu sudah sangat terkenal di distrik timur, dan setiap pejuang yang mendengar namanya, pasti akan gemetar ketakutan. Namun, setelah Luo Feng keluar dari persembunyiannya dan melakukan perburuan secara gila-gilaan, seketika, nama besar si iblis itu tenggelam, dan digantikan dengan seorang pejuang yang dijuluki Matman, yang dianggap sebagai salah satu pejuang terkuat di distrik timur, yang tidak lain, Matman itu adalah Luo Feng. Tampak saat itu, kedua pejuang terkuat dari distrik timur di wilayah pertama itu pun saling menatap, dengan tatapan yang dipenuhi kewaspadaan. Di sela itu si iblis berkata, Pejuang gila, apakah kita harus bertarung sekarang? Ya tentu, alasan kita datang ke sini untuk bertarung, dan bukan bermain ular tangga, sahut Luo Feng. Mendengar jawaban Luo Feng, si iblis pun tertawa sembari berkata, Baiklah, jika demikian maka perlihatkanlah padaku kekuatanmu, kekuatan yang telah membuat para jenius lain merinding ketakutan, ucap si iblis, yang dengan keras menginjakkan kakinya ke tanah, lalu melesat lurus ke arah Luo Feng, sembari mengayunkan 4 palu besarnya secara brutal. Menyadari serangan itu, Luo Feng pun segera mundur ke belakang, sembari melepaskan senjata roh miliknya, yang dengan cepat melesat ke arah si iblis. Melihat serangan yang melesat ke arahnya, si iblis dari klan kegelapan itu pun langsung menyilangkan keempat tangannya untuk memblokir senjata tersebut. Di sela itu, si iblis yang merasakan sesuatu yang berbeda dari senjata roh milik Luo Feng, ia pun bergumam. Senjata roh ini, benar-benar seperti seekor ikan yang hidup, bahkan aku pun tidak bisa merasakan aura membunuh dari senjata yang ia lepaskan ini, ujar si iblis, yang masih terus memblokir serangan Luo Feng sembari berkata. Pejuang gila, apakah hanya ini kekuatanmu, ucap si iblis, yang tiba-tiba melepaskan domain miliknya yang berwarna hitam pekat dan dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat kental. Seiring dengan dilepaskannya domain milik si iblis, membuat gerakan serangan dan bertahan dari palu miliknya pun meningkat drastis. Hingga suatu ketika, pukulan dari salah satu palu besar milik si iblis pun berhasil menghantam senjata roh milik Luo Feng hingga terpental jauh. Bahkan,
Akibat kerasnya hantaman palu itu, membuat benang-benang energi yang mengelilingi senjata roh itu pun seketika bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Pejuang gila, apakah hanya ini kekuatanmu? Jangan mengira dengan mengambang di udara seperti itu maka aku tidak akan dapat membunuhmu, ucap si iblis, diikuti munculnya sebuah cakram bundar di bawah kakinya, lalu dengan cepat terbang ke arah Luo Feng, dengan domain hitamnya, yang seolah-olah akan menelan tubuh Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng bukannya takut, ia pun malah mengeluarkan senyuman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai saat ini, kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku, ucap Luo Feng, sembari melepaskan domain emas miliknya. Melihat hal itu, ekspresi si iblis pun berubah drastis, yang dengan cepat menghentikan laju serangannya. Ternyata selama ini dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, gumam si iblis, sembari tertawa lalu berkata. Pejuang gila, bahkan dengan domainmu itu, kamu akan tetap mati di tanganku, ucap si iblis, yang kembali melesat cepat, sembari mengayunkan 4 palunya ke arah Luo Feng. Di sisi lain, dengan dukungan dari domain miliknya, membuat gerakan dan fleksibilitas dari senjata roh yang dikendalikan oleh Luo Feng seketika meningkat drastis, yang dengan brutal melesat ke arah si iblis, yang lagi-lagi dapat diblokir olehnya. Melihat si iblis yang dapat terus memblokir setiap serangannya, Luo Feng pun bergumam. Sungguh benar-benar layak jika ia mendapat predikat jenius di alam semesta, bahkan dengan kemampuan domainku yang telah dikombinasikan dengan hukum asal-muasal emas, aku masih tidak bisa menembus pertahanannya. Apakah aku harus menggunakan senjata dewa 9 lapisan Huntian Yan, gumam Luo Feng, yang terus mengendalikan serangan ke arah si iblis secara membabi buta. Sial, selama proses kualifikasi ini aku telah bertemu dengan berbagai macam pejuang pembaca roh, namun si pejuang gila ini benar-benar terlalu menakutkan, yang serangan dari senjata rohnya layaknya seekor ikan yang benar-benar hidup, gumam si iblis, yang tampak mulai kelelahan karena terus berusaha memblokir tiap serangan, tanpa bisa untuk mendekati Luo Feng. Hingga suatu ketika, saat pertahanan kapak si iblis mulai melemah, Luo Feng pun segera menuangkan kekuatannya yang tersisa pada senjata roh miliknya, yang dengan cepat melesat lurus, seolah-olah akan menembus dahi si iblis. Menyadari serangan yang menargetkan kepalanya, si iblis pun segera menggunakan salah satu palu miliknya untuk melindungi bagian kepala. Namun tiba-tiba, Luo Feng membelokkan serangan, yang dengan cepat, memotong salah satu lengan si iblis. Dan akibat hal itu, membuat si iblis makin murka, dan dengan brutal melesat ke arah Luo Feng. Menyadari si iblis yang ingin bertarung jarak dekat dengannya, Luo Feng pun segera mundur sembari berkata, Aku adalah seorang pejuang pembaca roh, yang tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat denganmu, karena bagi seorang pembaca roh yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat, itu adalah sebuah kebodohan mutlak, ucap Luo Feng, yang spontan. Hal itu membuat si iblis semakin murka, dan mencoba menyerang secara membabi buta, tanpa memikirkan pertahanannya. Dan tiba-tiba, dalam sekejap mata tanpa ia sadari, senjata roh milik Luo Feng telah melubangi dahi si iblis, yang seketika ambruk ke tanah. Melihat jenius dari klan kegelapan yang telah ambruk ke tanah, Luo Feng pun segera menarik nafas lega sembari bergumam. Kekuatan dan domainnya yang telah berada di level 8, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan dan domain milik saudara kedua. Bahkan tanpa menggunakan persenjataan 9 lapisan Huntian Yan pun, pertempuran tadi benar-benar telah menguras kekuatanku, gumam Luo Feng, sembari melihat ke arah komputer pergelangan tangan, untuk memastikan poin dan peringkat yang ia dapatkan setelah membunuh si iblis. Yang dimana saat itu, setelah membunuh pejuang yang berasal dari klan kegelapan itu, poin Luo Feng telah berada di angka 6.129.030, dan telah menempati peringkat 191. Di sela itu, tiba-tiba ekspresi Luo Feng berubah, saat mendengar seseorang berkata, Matman, kau benar-benar seorang pejuang yang gila, dan memang sangat layak untuk disebut sebagai penguasa di distrik timur, karena bahkan aku sendiri, untuk dapat mengalahkan si iblis ini pasti akan menghabiskan banyak energi, ucap salah satu pejuang berambut hijau berwajah tampan. Ia setampan-tampannya alien, tentu masih lebih tampan Bang Panjul. Melihat ciri-ciri pejuang tersebut, Luo Feng pun menyipitkan matanya sembari bergumam. Bukankah ini windmill? Salah satu dari 10 pejuang jenius yang berada di dalam wilayah pertama ini, gumam Luo Feng, dengan tatapan fokus, untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba. Matman, saat ini poin yang aku miliki masih sangat kurang, dan aku belum ingin bertarung denganmu.
Tetapi jika hari terakhir kompetisi ini telah tiba, maka aku akan mencarimu, dan kau harus menemaniku untuk bertarung, ucap Windmill, atau bahasa Indonesianya si kincir angin, tapi karena nama kincir angin itu kurang amazing, maka kita sebut saja Windmill. Setelah berkata demikian, Windmill pun segera melesat menembus kegelapan malam. Dan tentunya, hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi Luo Feng, karena bagaimanapun pertempuran sebelumnya telah menguras banyak tenaga, dan jika Windmill sampai menyerangnya, maka kemungkinan besar Luo Feng akan dikirim kembali ke lobi. Dalam novel dijelaskan, bahwa Windmill adalah seorang pejuang pembaca roh yang sangat kuat, dan itu terbukti dengan Luo Feng yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan Windmill, yang datang untuk menyaksikan pertempuran epik antara Luo Feng dan si iblis dari jarak kurang dari 200 meter darinya. Dan ternyata, akibat dari bentrokan kekuatan tadi, telah menarik perhatian banyak pejuang lemah untuk mengambil kesempatan. Namun, saat mengetahui bahwa yang tengah melakukan pertempuran adalah Madman dan Devil, yang masuk dalam daftar 10 pejuang terkuat di wilayah pertama, para pejuang lemah itu pun segera mengurungkan niatnya, dan lebih memilih menonton dari kejauhan. Oke gengs, berhubung besok Bang Panjul harus bangun pagi, maka pembahasan spoiler dari Donghua Swallowed Star Part 202 ini kita akhiri sampai di sini dulu. Dan jika berkenan, sebelum meninggalkan ruang dengar kalian, bagi yang belum subrek, langsung disubrek aja, dan jangan lupa, goyangkan juga jempol kalian. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 这个地球可是近乎无敌的存在了。出！